kebanyakan orang gitu deh. Karena aku kenapa bisa ngomong gini kamu sekarang, karena aku pernah dengar itu dari orang lain. Oh iya. Gimana tuh, Din? Kok nangis? Sedih. Aduh, episode kali ini bener-bener kacau. Jadi pengen kelihatannya oke terus, itu ngebuat kita nggak bisa jadi diri kita sendiri, yang dimana itu tuh bakal jadi bom waktu dan itu bahaya menurut aku. Makanya pun kalau misal emang kita nggak bisa jadi diri sendiri di sosmed, seenggaknya kita bisa jadi diri sendiri di real life gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi di podcast Suara Kita bareng aku Dea. Dan di episode kali ini aku ditemenin sama temen aku, yaitu Dinda Manisha. Boleh say dulu, Dinda? Kemana kesini ke situ semua, hai. Halo guys, kenalin, nama aku Dinda Manisha. Aku merupakan seorang mahasiswi di UIN Cyber Jati Cirebon, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, semester 5. Aku 5C tercinta. Asik. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas tentang sosial media versus real life. Kita sering lupa hidup beneran. Nah, ngomong-ngomong tentang sosial media, apa sih, Din, menurut kamu sosial media tuh? Sosial media tuh menurut Dinda kayak sebuah tempat di mana enggak untuk jadi diri sendiri. Karena yang namanya sosial media udah pasti yang ditampilin yang bagus, ya walaupun sekarang udah makin banyak beredar yang nggak baiknya ya, ke ranah negatifnya. Cuman untuk sosial media yang dimana kontennya sebagai personal branding, itu udah pasti ngarahnya ke yang ngebuat diri kita tuh nggak jadi diri kita sendiri, gitu, karena takut. Ya. Nah aku kan kenal banget ya, Din, ya, kamu gimana orangnya. Kadang kamu tuh nggak selalu nunjukin versi asli kamu. Kayak misalkan kamu nunjukin di sosial media kalau kamu lagi baik-baik aja, padahal kenyataannya kamu lagi gak baik-baik aja. Nah, yang aku lihat tuh kamu di sosial media, karena kamu di real life-nya tuh kayak ya udah biasa aja. Makanya aku tuh nggak pernah tahu kalau kamu lagi nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa maksudnya. Iya. Ya gimana ya, sebenarnya dulu tuh jujurnya dulu pernah di fase yang apa-apa kayak ke sosial media tuh kayak mungkin bisa terbilang aku nggak ada batasan ya, kayak apa-apa diupdate, termasuk kayak kalau dulu kan sempet galau, kayak galau-galau gitu diupdate. Iya benar. Tapi tuh dari situ mikir kayak ternyata apa yang aku keluarin di sosmed, apa yang aku tampangin di sosmed itu bakal menimbulkan beberapa perspektif dari beberapa orang. Ya ada yang syukur-syukur positif ya, cuman kalau misalnya nanya ke negatif tuh kayak si Dinda per sharing apa-apa di up gitu. Jadi dari situ mikir kayak oh iya ya, kayaknya untuk beberapa bagian gak harus aku kasih tahu ke sosmed, karena kan di sosial media tuh gini loh, kalau di real life kan kita sering ketemu sama orang yang emang kenal. Apalagi kamu, ya mungkin kamu ngomong gitu karena kita satu kosan ya, kamu sering ngeliat aku kalau pulang keadaannya gimana, tapi di sosmed nggak apa-apa gitu. Karena kalau di sosmed tuh bukan lebih banyak, ada beberapa orang yang emang cuman ya udah sekedar kenal dari sosmed aja. Ya benar. Kalau di real life kan kita lingkup di hidup yang memang sekitar kita yang emang kita kenal, bener kenal gitu. Kalau di sosmed enggak, jadi makanya dari situ kayak oh kayaknya di bagian ini mereka tuh nggak perlu tahu deh. Benar. Gitu, untuk beberapa orang yang ada di sosmed itu mereka nggak perlu tahu. Jadi ya dari situ aku milah-milah untuk nggak semuanya di up ke sosmed, kecuali di second. Oh ternyata punya akun 2 ya. Iya, jujur aku punya akun 2 karena di akun kedua tuh aku bisa ngerasa kayak mendadak jadi selebgram. Kayak aku mau update apapun, aku mau ngejamet, kita sebut jamet kayak mau ngejamet, mau update status sebanyak apapun, ya aku nggak ngerasa takut. Justru ini juga sebenarnya buat notes buat aku, termasuk buat kalian yang memang mutualan di second akun gitu ya. Kayak oh akun ini dipercaya untuk masuk ke akun itu, ya berarti aku nge-keep dong. Pun gimana
gimana dianya mau menjaga itu apa enggak. Kan maksudnya gini loh, kayak aku nge-up ke second tuh kebanyakan itu yang bagian Bagian yang nggak nggak enaknya. enaknya gitu. Kalau di first kan ya namanya personal branding ya, maunya yang baik-baiknya aja. Kalau di second tuh kayak kadang lagi nangis atau kadang lagi marah-marahnya tuh di situ. Jadi kayak sebenarnya itu jadi PR juga sih dalam bermedia sosial, termasuk etika juga. Jadi Iya. buat aku, kita semua itu jadi notes yang benar-benar harus dijaga banget. Kalau udah masuk ke second tuh guys, itu tuh pertanda kita dipercaya dan kita percaya ke kalian. Jadi Tapi kamu pernah ada nggak sih Din kekecewaan kayak ini nih sosial media? Kamu kan punya 2. Nah, satunya kan itu bener-bener yang bisa jadi diri kamu sendiri, yang tadi kata kamu. Nah, pernah nggak kamu ngerasain kekecewaan kayak tiba-tiba ada orang lain yang tahu tuh, maksudnya sedangkan dianya nggak masuk akun itu. Nah, gimana tuh Din? nggak tahu sih. Berarti kamu selama ini belum ngerasain kekecewaan di dampak dari akun tersebut? Justru kalau di second belum ya, nggak tahu kalau misal emang ternyata benar, kalau ternyata emang itu ke-up juga keluar yang bukan followers aku nggak tahu. Sejauh ini sih aman ya. Kalau second pernahnya tuh di first tapi di close friend. Jadi aku sebenarnya punya akun second tuh baru-baru ini. Iya. Jadi dulu tuh sebelum punya second akun tuh di akun yang itu aku tuh mode close friend. Nah, ternyata yang di close friend-nya itu, dan aku bocor dari close friend-nya itu, makanya ya udahlah aku remove dia dari close friend. Orang jahat banget. Nyebelin banget ya, udah dipercaya juga. Itu makanya bermedia sosial harus hati-hati banget. Nah, menurut kamu apa sih hal paling besar yang menurut kamu kita tuh kadang lupa hidup beneran? Kayak di real life. Ya itu, karena sekarang kan ya namanya media sosial udah jadi kayak tombak kehidupan gitu ya, anjoy. Gue boleh ya. Sorry guys. Ya udah jadi kayak tombak kehidupan gitu. Jadi apa yang ngebuat kita nggak bisa jadi diri sendiri ya itu karena personal branding. Kayak kita tuh nggak mau kelihatan kita nggak baik-baik aja. Pengennya tuh kelihatan kita ya udah I'm fine, I'm okay gitu. Cuman kan itu ngebuat sebagian sisi kita yang jadi nggak diri sendiri, kayak karena nggak mau kelihatan lemah, pengen kelihatannya oke terus, itu ngebuat kita nggak bisa jadi diri kita sendiri, yang dimana itu tuh bakal jadi bom waktu dan itu bahaya menurut aku. Makanya pun kalau misal emang kita nggak bisa jadi diri sendiri di sosmed, seenggaknya kita bisa jadi diri sendiri di real life gitu, untuk ada space ke diri sendiri juga. Ya kasihan gak sih? Kita juga perlu istirahat. Tapi kapan tuh waktunya kamu bisa nunjukin sisi real life-nya kamu tuh? Gimana? Di mana ya? Kayak di pertemanan atau di orang tua, keluarga? Tahulah di mana. Oh iya, I see. Sebenarnya kalau untuk selalu ada momen dimana kayak kalau udah capek banget ya, seenggaknya kayak kasih self reward, ke diri sendiri, entah itu lewat apapun. Kayak kalau emang lagi pengen cerita, ya aku ke orang yang aku percaya. Pasti. Iya, siapa orangnya ya. Ya udahlah itu mah ya. Ya TTA maksudnya. Cuman ada momen dimana kayak kadang aku tuh pengen jadi lebih ke apa ya, lagi. Karena kalau misalkan kita pengen jadi diri kita sendiri, terus misalkan kita tuh mau berkeluh kesah ke orang itu, tapi orang itu gak nerima sisi lemahnya kita nggak mau kayak gitu. Makanya pilih-pilih bangetnya tuh itu. Pun kalau misal di posisi dimana kayak kita masih belum punya kepercayaan ya, kita belum punya keyakinan untuk kayaknya nih orang bisa nih, sekedar untuk ngevalidasi aja, ya udah mending enggaknya. Karena bakal lebih sakit ketika kita cerita tapi responnya nggak enak, daripada kita nahan itu sendiri. Ya paling mentok-mentok kalau misal emang lagi nggak tahu harus cerita ke siapa, nggak ada tempatnya, sendiri aja. Sendirinya, entah itu di kosan kayak nyetel lagu yang kenceng kayak, atau nonton, beli makanan enak. Atau kadang krimbat lah atau apa, intinya memanjakan diri. Tapi kalau misal dirasa ada tempat untuk
satu sosok aja yang dia mau ngedengerin, iya kamu gimana, dan nggak ngehakimin, itu udah jadi best part, salah satu best part in my life. Nah, aku mau cerita ya, Din ya. Aku tuh tipe orang yang sering ngerasa tertekan di sosial media karena aku tuh harus selalu kelihatan perfect kalau misalkan di sosial media. Kamu pernah ngerasain itu juga gak? Pernah. Makanya itu alasan aku kenapa buat second. Iya. Tapi aku ngeliat kamu emang low profile sih, di second juga kamu nggak segitu Nggak banyaknya. seaktif itu ya. Cuman ya kamu kelihatan di real life-nya kalau dari mata yang sembab. Guys, ini fun fact gak tau bad fact ya. Dia tuh kalau misal udah lama, maksudnya kayak ngilang ya, muncul lagi tuh dengan versinya yang beda, kayak ini bengap. Kayak merah, dia kayak abis digebukin gini, mata pada bengkak gitu. Jadi dia kalau misalnya emang kamu nyaman untuk cerita, ya entah itu ke aku atau ke siapa, cerita. Karena ya mungkin dengan cerita kita juga nggak bisa untuk ngasih saran yang baik, tapi seenggaknya melegakan. Itu sih yang akhirnya aku ngerti bahwa apalagi perempuan tuh pengennya didengar doang, divalidasi. Tapi tuh aku tuh kadang takut ya, Din ya, kalau misalkan aku mau cerita, terus aku tuh udah mikirin respon orangnya duluan loh, maksudnya kayak takut responnya gimana gitu, kayak duh aku juga lagi pusing, ini ditambah lagi dia cerita. Aku tuh takutnya kayak gitu kalau misalnya mau cerita ke orang, takutnya nambah beban orang lain. Nah, sempat ada di posisi aku nyanyi kami pernah enggak, tapi jujur sampai sekarang juga aku sempat ada di fase itu. Kunci satu-satunya mak cuma satu, kamu percayanya sama siapa. Benar. Kamu ngerasa dekatnya sama siapa. Tapi karena kalau dari aku pribadi ini bukan niat nge-pressure kamu. Cuma satu sisi, kalau emang kamu sampai di tahap berani cerita ke aku, itu tuh salah satu rasa rasa senangnya. Aku ngerasa senang, bukan senang karena kamu sedihnya, senang karena kamu percayanya ke aku nih. Dan itu jadi PR aku untuk nih dia tuh udah percaya, ya berarti aku tuh dianggap sama kamu bukan cuma orang yang cuma lewat doang gitu. Bagi orang yang emang sayang, untuk mau ngerti, itu tuh justru bukan beban, justru malah jadi sesuatu hal yang menyenangkan ya, ke arah positif. Bukan senang dalam konteks senang nih kamu ada masalah, enggak, tapi lebih ke senangnya karena dipercayanya itu, dan ngerasa bahwa orang yang kamu percaya ini tuh bakal ngerasa kayak aku tuh ada gunanya ya, aku tuh nggak cuman ya udah yang cuma lewat doang. Kalau dari POV aku, nggak untuk digeneralisasikan, tapi menurut aku kebanyakan orang gitu deh. Karena aku kenapa bisa ngomong gini kamu sekarang, karena aku pernah dengar itu dari orang lain. Oh iya. Gimana tuh, Din? Kok nangis? Sedih. Aduh, episode kali ini bener-bener kacau. Jadi melo. Pernah di fase yang kayak kamu, kayak mau cerita takut, tapi sampai akhirnya nemuin di titik dimana ketemu sama orang yang kayak, kalau kamu nganggap aku ada, kamu bagi bebannya ke aku. Sedih tapi masih ini melo beneran nggak gitu. Akhirnya aku ngerasain itu sekarang, dan aku ngerasa kayak oh iya ya, kan kamu mikir bahwa kalau aku cerita takutnya nambah beban. Justru enggak, kayak justru itu aku buat aku mikir bahwa di posisi terpuruknya aku tuh nggak sendiri. Semua orang tuh lagi berjuang di jalan hidupnya masing-masing. Entah apapun masalah itu, kayak entah keluarga, pertemanan, atau bahkan mungkin pasangan ya. Cuma ya itu titik baliknya tuh kayak aku manusia di muka bumi ini tuh nggak sendiri, dan kita sama-sama lagi nampung masalahnya. Jadi berbagi tuh nggak ada salahnya. Benar. Menurut aku, berbagi beban tuh kesah. Nah, balik lagi ya, Din, ke sosial media tadi. Jadi curhat kamu nggak apa. Nah kan kalau kamu kan kayak menganggap second akun itu bisa jadi diri kamu sendiri di situ. Tapi justru aku malah merasa di second akun juga aku nggak bisa jadi diri aku sendiri. Kenapa? Gak tahu ya, karena mungkin itu ya hal yang pertama, kayak aku harus selalu kelihatan, maksudnya kayak bukan perfect sih, lebih ke takut sama, kayak aku tuh pengennya kelihatan baik-baik aja. Terus kalau misalkan aku mau nunjukin kalau misalkan aku nggak baik-baik aja juga, aku mikirnya kayak ya udah mereka juga, maksudnya kayak
Life must goes on. gitu. Jadi aku tuh gak tahu. Berarti kamu belum percaya sama orang-orang di second akun, berarti nggak bisa sembarangan masukin orang. Iya bener. Tapi tuh ya aku ngerasa aku percaya ke mereka. Tapi gak tahu di diri aku sendiri tuh kayak masih Kamu masih ada rasa takut buat jadi diri aku sendiri. Kayak gak berani nunjukin kesedihan dimanapun. Terus Gitu, mau sampai kayak- kapan? Kayak sekedar kalau misalkan setiap ketemu kamu di kosan ya setiap hari malah, tapi kayak hari ini sembab, besoknya apa gitu, kayak aku tuh gak berani cerita walaupun kamu tanya. Bener-bener gak tahu kenapa gak bisa jadi diri aku sendiri. Justru itu karena kita udah pressure dari sosial media, karena kita nggak bisa jadi diri sendiri ya. In real life ya kamu harus cari tempat yang bisa buat jadi diri kamu sendiri. Kayak kamu tuh sekedar gak takut untuk nangis aja. Iya. Udah. Kadang Kamu aku tuh belum nemu tempatnya aja. Iya, maksudnya kayak aku tuh suka seneng loh kalau misalkan dengerin kamu cerita ke aku. Terus teman-teman cerita ke aku kayak gitu tuh kayak bisa seterbuka itu, tapi nggak tahu kenapa aku tuh ada rasa percaya loh ke kalian, tapi nggak pernah berani, nggak tahu kenapa. Pernah memposisikan nggak bahwa kamu itu di posisi kita yang cerita, dan kita yang mendengarkan bakal jadi kamu yang senang untuk mendengarkan. Bener. Kepikirannya kan? Kepikiran, tapi kayak udahlah lebih baik mendengarkan gitu, kayak udah jangan, maksudnya kayak gak perlu bagi-bagi apapun. Kamu dari kecilnya jarang cerita ya. Wah, ini episode kayaknya bukan. Iya. Kayak gak perlu bagi-bagi apapun ke siapapun, cukup dipendam sendiri. Padahal itu gak baik banget buat kesehatan mental ya. Banget. Kita lagi berat-beratnya juga semester ini tuh. Semester 5 tuh lagi serius-seriusnya ya kameramen ya. Jadi makin kesini tuh aku malah makin nutup diri aku sendiri. Iya, aku juga ngerasanya kamu gitu sih. Kan? Iya, aku ngerasanya kamu gitu. Tapi itu udah PR banget, kita harus di sosial media kamu nggak bisa jadi sendiri, jangan di real life malah jangan menambahkan beban itu. Aku ngeliat kamu di sosial media low profile sih, jadi ya udah, jangan nambahin di real life harus low profile juga. Kamu mau hidup di mana sebenarnya deh? Di planet. Emang nggak cerita ke doi? Gak tahu sih. Cerita. Ya udah, kalau ke doi nggak ada mungkin nggak ini ya, ke temen lah. Ya kan tinggal ketok, kita cuman beda selang satu kamar. Ketok gedor, dobrak ya. Kita masak mie. Terus kamu ada pesan gak sih, Din, buat orang yang suka nge-compare dirinya sama apa yang dia lihat di sosmed? Ketika dia ngelihat orang lain maksudnya ya. Pesan aku sih, pesan buat diri sendiri juga. Aku juga kadang masih ngerasa insecure kalau misalnya ngelihat orang lain di sosmed, kayak wah si ini kerennya udah kayak gini, si ini keren udah kesini udah kesitu, kayak lah aku di mana, aku ngapain gitu. Selalu ada apa ya, ada momen di situ, momen ngerasa kayak gitu. Cuman mikir kayak, loh dia bisa sampai tahap itu juga kan aku nggak tahu dia sebelumnya kayak gimana. Iya benar. Intinya kayak kalau misalnya emang kita mau compare, kita mau ngebandingin, jangan sama orang lain, karena kita ngelihat orang lain tuh dia yang mereka tampilkan ya yang sisi bagusnya, kita kan nggak tahu dia di belakang kayak gimana. Kalau emang kita mau compare sama diri kita di sebelumnya, di waktu sebelumnya, karena improve-nya kita, growing-nya kita ya di versi kita sendiri. Kalau mau nge-compare sama orang lain sampai kapanpun nggak bakalan bisa, nggak bakalan nemu titik puasnya, karena guys, apa yang ditampilin di sosmed itu nggak semua enaknya. Nggak semua apa yang ditampilin di sosmed itu ya itu yang enaknya gitu. Yang nggak enaknya jarang dari mereka yang mau menampilkan gitu. Mungkin yang tahu beberapa doang. Makanya kalau mau, sekali lagi, kalau kalian mau compare, jangan compare sama orang yang kalian lihat di sosmed, tapi compare sama diri kalian di masa sebelumnya gitu. Pelajaran juga buat kalian. Pokoknya episode kali ini benar-benar ngajarin aku banyak hal. Makasih Dinda. Makasih kamu yang diundang ke sini. Makasih banget Dinda udah nemenin kita di episode kali ini. Terima kasih juga buat cerita dan masukannya.
Semoga di episode kali ini bisa jadi podcast suara kita.